Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Ramadan dari jurusan Sistem Informasi Fakultas FTKI. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dan menjawab UAS tentang Enterprise Research Planning. Di sini pertanyaan pertama, langsung saja. Berikan contoh pre-sales activity. Jawabannya itu adalah aktivitas pre-sales adalah aktivitas yang dilakukan sebelum terjadi penjualan, sedangkan after sales adalah aktivitas sesudah penjualan. Contoh aktivitas pre-sales adalah melakukan kontak dengan pelanggan melalui tes atau SMS atau chat, atau panggilan telepon, melalui email, maupun bertahap muka secara langsung. Aktivitas per-sales contohnya itu adalah perawatan berkelas secara gratis, konsultasi, atau dukungan pada permasalahan yang berkaitan dengan produk yang dibeli. Pada tulisan ini saya akan menjelaskan mengenai modul-modul aplikasi CRM yang dibuat pada PTNA. Yang kedua itu adalah jelaskan produksi planning pada SAP atau ERP. Dua modul Production Planning PPP melihat informasi mengenai produksi. Disinilah produksi direncanakan dan dijadwalkan, dan aktivitas produksi yang sesungguhnya dicatat. Perkiraan penjualan, sales, processing, kegiatan untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan ke depan. Perencanaan upgrade SOP, kegiatan melakukan pada apa yang akan perusahaan produksi. Terus ada lagi pengolahan pemerintahan, demand manajemen, perancangan produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil, seperti semingguan, harian, dan melalui kebutuhan masing-masing produk secara individu atau juga MPS. Yang keempat itu ada perencanaan kebutuhan material atau material requirement planning, menentukan jualan dan waktu pesanan dan bahan baku. Yang keenam itu ada pembelian purchasing, itu informasi kualitas dan waktu dari proses MRP yang digunakan untuk membuat PO bahan untuk dikirim ke pemasok yang sesuai. Penjadwalan detail scheduling menggunakan perencanaan produksi yang terhadap demand management untuk detail dari jadwal produksi. Produksi menggunakan jadwal produksi untuk mengatur operasi harian. Yang pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan di discrete manufacturing dan repetitive manufacturing. Itu yang ketiga, ada perbedaan discrete manufacturing dan repetitive manufacturing. Itu ada discrete manufacturing itu ada perbedaannya produksi berdasarkan pesanan. Terus ada produk sering berubah, urutan surat yang urutan pusat kerja yang bervariasi, produk setengah jadi sering menyimpan sementara, komponen dipentaskan dengan mengacu pada pesan. Terus ada pemrosesan status, ada juga komprimasi penyelesaian bug push untuk operasional atau pesanan individual, mengendalikan biaya berbaris pesan. Terus repetitive manufacturing itu ada
produk berdasarkan periode. Terus ada lagi produk yang diproduksi tidak berubah selama periode waktu yang lebih lama. Terus ada aliran yang stabil melalui produksi. Ada lagi komponen yang dipentaskan di ini secara berkala atau anonim. Terus ada pengendalian biaya berbaris berperiode. Terus ada backflow berbasis periode. Yang keempat itu ada soal jelaskan dan berikan contoh produk activity, contoh PAC. PAC merupakan teknik dan manajemen kapasitas yang digunakan untuk mengendalikan operasional produksi. PAC memiliki dua konsentrasi utama, yaitu ada priority control memastikan aktivitas produksi mengikuti rencana prioritas atau material requirement plan. Terus ada juga capacity control, itu ada memantau work center untuk memastikan jumlah tenaga. Ada memastikan jumlah tenaga kerja. Waktu peralatan adalah tersedia untuk pekerjaan yang dijadwalkan. Hubungan produksi dan akuntansinya itu data yang dimasukkan pada sistem SAP atau R3 melalui suatu PC berkode scan wireless PDA atau teknologi RFD. Karena SAP R atau 3 adalah terintegrasi informasi yang digunakan untuk penggerakan material akan digunakan secara otomatis mengupdate catatan akuntansi. Sebagai kontrol layar goods RefChips menyederhanakan koneksi antara penerimaan material dari supplier dan PO yang menghasilkan data yang akurat. Membutuhkan karyawan perusahaan untuk secara konsisten dan akurat memasukkan informasi ke dalam sistem. Pertanyaan kelima itu gambar flow proses chart terkait dengan proses recruitment, interview, dan penerimaan. Yang kelima itu ada proses recruitment. Departemen mengajukan kebutuhan tenaga kerja ke bagian HR dengan mengisi formulir lowongan yang meliputi informasi posisi jabatan, kualifikasi yang diperlukan, sifat jabatan sementara, part-time, full-time, atau PKL. Kapan dibutuhkan? Berdasarkan informasi disebut di atas, bagian HR mengajukan kepada pimpinan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Terus ada lagi informasi kebutuhan diumumkan di internet agar karyawan yang diberikan kesempatan untuk mengajukan diri. Ada lagi surat lamaran dikelompokkan berdasarkan posisi yang dilamar. Berdasarkan spesifikasi pelamar, maka dibuat daftar kandidat potensial calon dapat juga review dari file lamaran 1 tahun terakhir. Ada juga data terkait kandidat difotokopi kemudian disampaikan ke departemen yang membutuhkan untuk direview. Ada lagi interview untuk penerima. Ada lagi dari pelamar potensial dipilih 3 calon. Ada lagi bagian HR menjawab new employee atau orientation. Terus ada lagi jika calon menerima
suatu surat panggilan pemeriksaan kesehatan. Terus ada lagi untuk jabatan yang lebih tinggi dapat diinterview pimpinan manajemen maupun pimpinan perusahaan. Terus ada supervisor departemen pemohonan melakukan interview dan karyawan lain juga diberikan kesempatan berbicara dengan calon. Dari pertanyaan soal-soal ujian UAS Interference Resource Training segitu aja dari saya Pak. Bila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.